Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ardisti Yustianingsih, Alfa Della Rosa, Widya Harceli akan memaparkan materi tentang memahami konsep PCK dalam pembelajaran tematik. Peta konsep Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Yang pertama, terdapat pengertian PCK. Yang kedua, komponen PCK. Yang ketiga, konsep PCK. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan konsep PCK. Yang kelima, implementasi PCK. Ya, selanjutnya adalah pengertian dari PCK atau Pedagogical Content Knowledge. PCK di sini pertama kali dicetuskan oleh Lee Shulman yang menyatakan bahwa PCK adalah gabungan atau irisan khusus antara isi materi dengan pedagogik. Irisan khusus di sini dimaksudkan pada aspek inti materi yang mana berhubungan erat dengan bagaimana cara mengajarkan isi materi tertentu agar mudah diajarkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Menurut Shulman, pedagogical knowledge atau PK berkaitan dengan cara dan proses mengajar yang meliputi pengetahuan tentang manajemen kelas, tugas, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran. PK juga disebut sebagai kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang terdiri dari pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, implementasi pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya PCK adalah pengetahuan tentang apa, kapan, mengapa, dan bagaimana mengajar dengan menggunakan pengetahuan yang baik tentang praktik dan pengalaman mengajar. Kejelasan mengenai PCK dapat dilihat dari gambar di samping, di mana Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPCAK saling berkaitan, yaitu menjadikan beberapa gabungan dan irisan antara teknologi knowledge, teknologi content knowledge, pedagogical knowledge, dan teknologi pedagogical knowledge. Oleh karena itu, diperlukannya kemampuan seorang guru yang mempunyai pengetahuan peserta didiknya, kurikulum, strategi instruksional, dan penilaian sehingga dapat melakukan transformasi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik, yaitu dengan kompetensi pedagogical content knowledge. Oke, selanjutnya ada komponen Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Menurut Shulman 1986, Content Knowledge meliputi pengetahuan konsep, teori, ide, kerangka berpikir, metode pembuktian, dan bukti. Hal serupa dengan Content Knowledge ini adalah mengenai kompetensi profesional yang tercantum dalam PP nomor 74 tahun 2008 pasal 3. Kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan yang pertama, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Yang kedua, konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
Oke, lanjut. Pedagogical Content Knowledge atau PCK memiliki beberapa komponen utama, yaitu pengetahuan materi pembelajaran, pengetahuan pedagogik umum, pengetahuan kurikulum, pengetahuan konten pedagogik, pengetahuan peserta didik dan karakteristiknya, pengetahuan konteks pembelajaran, dan pengetahuan tentang tujuan, nilai, dan filosofi pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan materi pembelajaran merujuk pada organisasi pengetahuan pendidik yang terdiri dari pengetahuan konten, struktur substantif. Indikator dari pengetahuan materi pembelajaran ini menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah: yang pertama, melakukan analisis materi berdasarkan tingkat kesulitannya, dan yang kedua, pemahaman materi yang diajarkan. Selanjutnya, pengetahuan pedagogik umum merujuk pada prinsip-prinsip dan strategi pengelolaan dan organisasi kelas yang menyangkut pengetahuan umum. Prinsip dan strategi mengajar juga dikendalikan oleh keyakinan dan pengetahuan praktis pendidik, menurut Kartika dan Pasandaran 2016. Baik, yang ketiga, ada pengetahuan kurikulum merujuk pada materi yang berfungsi sebagai alat khusus bagi pendidik dalam menentukan tujuan pengajaran pada berbagai jenjang kelas. Yang keempat, pengetahuan konten pedagogik merupakan pengetahuan dalam mengorganisasikan konten yang cocok untuk mengajar. Ini mencakup representasinya dalam bentuk yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran. Yang kelima, pengetahuan peserta didik dan karakteristiknya merupakan pengetahuan yang digunakan untuk mengembangkan pengajaran. Yang keenam, pengetahuan konteks pembelajaran. Indikator mengenai pengetahuan konteks pembelajaran menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yaitu: yang pertama, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. Selanjutnya, pengetahuan tentang tujuan, nilai, dan filosofi pembelajaran. Indikator mengenai pengetahuan tentang tujuan, nilai, dan filosofi pembelajaran menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yaitu: yang pertama, memahami prinsip-prinsip rancangan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait. Dan yang terakhir, mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistematis. Oke. Selanjutnya ada konsep Pedagogical Content Knowledge. Kompetensi PCK pertama kali dicetuskan oleh Lee Sulman menyatakan bahwa PCK merupakan gabungan atau irisan khusus antara isi materi dengan pedagogik. Irisan khusus di sini dimaksudkan pada aspek inti materi yang mana berhubungan erat dengan bagaimana cara mengajarkan isi materi tertentu agar mudah diajarkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Setelah mengetahui pedagogical knowledge, dapat kita pahami mengenai content knowledge, yaitu pengetahuan tentang konsep, teori, kerangka kerja, gagasan, pengetahuan tentang pembuktian, serta praktik-praktik dan pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pedagogical content knowledge. Menurut Sopiatin, kepuasan peserta didik merupakan suatu feedback yang dirasakan oleh peserta didik terhadap pelayanan yang diberikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran karena adanya kesesuaian yang diharapkan oleh peserta didik dengan kenyataan yang diterima. Kepuasan peserta didik dapat didefinisikan sebagai persepsi tentang nilai pengalaman dalam dunia pendidikan. Subhi menyatakan bahwa kepuasan peserta didik menjadi target yang harus dicapai dalam proses pembelajaran daring. Kepuasan dalam pembelajaran daring merupakan cerminan bagaimana peserta didik mengalami dan memahami suatu pembelajaran. Terus ada dari Hayati menyebutkan kelemahan pembelajaran daring antara lain. Yang pertama, proses pembelajaran yang kurang interaktif. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, motivasi belajar siswa menurun. Yang kelima, tidak semua wilayah tersedia fasilitas dan konektivitas internet yang stabil. Selanjutnya ada implementasi pedagogical content knowledge.
Implementasi pedagogical content knowledge berbasis inquiry training yang diterapkan memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa. Penyusunan PCK yang baik membuat siswa bersemangat dalam mengolah data dan mencari informasi mengenai setiap permasalahan yang diajukan berkaitan dengan materi fluida dinamis. Hasil belajar siswa yang diterapkan dengan PCK berbasis inquiry training juga lebih baik dari kelas yang hanya diterapkan model pembelajaran inquiry training tanpa bantuan PCK.
Nah, sekarang anak soleh-soleha, ayo kita praktikkan petunjuk cara menggunakan blender. Pertama, silahkan colokkan kabel blender pada stop pompa. Yang kedua, silahkan masukkan bahan ke dalam blender. Setelah itu, tutup dengan rapat pada blender. Yang keempat, silahkan pilih salah satu tombol sesuai dengan kecepatan untuk menghidupkan blender. Nah, setelah halus, matikan tombol off. Nah, setelah itu, pindahkan bahan pada wadah. Nah, setelah pindah, silakan cuci blender sampai bersih dan simpan di tempat yang lebih aman. Sudah mengerti anak soleh-soleha tentang penggunaan blender? Jika sudah, Ustazah ingin bertanya, perubahan energi apa yang terjadi pada blender? Masya Allah, hebat sekali. Perubahan energi yang terjadi pada blender yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Adapun manfaat blender yaitu dapat menghaluskan makanan, dapat membuat jus, jadi masih banyak lagi manfaat pada blender. Jadi silahkan dibuka bukunya pada halaman 51, kemudian jawablah pertanyaan tentang pengertian teks petunjuk, ciri-ciri teks petunjuk, jenis-jenis maupun manfaat teks petunjuk. Sampai di sini sudah paham anak soleh-soleha? Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah mempelajari teks petunjuk? Masya Allah, hebat sekali. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita harus membaca petunjuk terlebih dahulu sebelum menggunakan alat yang ingin kita gunakan. Apakah kalian bisa mempraktikkan secara langsung penggunaan blender di rumah? Masya Allah, sudah bisa kan? Jadi, apapun yang kita pelajari hari ini, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.